kita bahas dari awal sesuai dengan paket yang sudah kamu siapkan kemarin, yang sudah kamu print. Jadi ini adalah salah satu contoh paket soal siklus akuntansi yang nanti bisa jadi ini akan hampir sama dengan nanti yang akan kamu kerjakan di akhir pembelajaran kelulusan di uji kompetensi keahlian. Tapi belum tentu, karena bisa jadi nanti kita akan menggunakan akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Tapi untuk awal kita perdalam dulu untuk perusahaan dagangnya. Nah, kalau mengenal soal semacam ini, maka kamu harus terbiasa mengenal perusahaannya terlebih dahulu. Sebelum mengenal perusahaannya, kita coba biasakan kenal dengan proses atau tampilan dari awal model soalnya. Jadi kita bisa lihat tugas yang harus kita lakukan apa. Ini di bagian sini, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang, average dalam kurung entry journal. Jadi di tahap awal yang akan kita lakukan adalah entry journal untuk siklus perusahaan dagang. Kemudian apa saja yang nanti akan kita kerjakan? Itu di poin ketiga, ini ada sales journal. Sales journal adalah jurnal penjualan, cash receipt journal, jurnal kas masuk, purchase journal, jurnal pembelian, cash payment journal, jurnal pengeluaran, kas, general journal atau petty cash journal, itu jurnal umum, inventory card, kartu persediaan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita laksanakan di tahap awal ini. Jadi itu. Kemudian selanjutnya, agar kamu terbiasa dan lebih mudah untuk mengerjakan suatu kasus siklus akuntansi, maka kita harus kenal dulu dengan perusahaannya. Untuk bisa mengenal perusahaan itu menggunakan sistem apa, maka kita bisa lihat, cek di informasi umum perusahaan. Untuk di awal kita perlu bedah satu persatu, karena kamu juga baru kenal dengan model soal semacam ini. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka hanya ada beberapa poin penting yang mungkin kita lihat, karena selebihnya biasanya sama. Mulai dari identitas perusahaan, boleh kamu baca detail. Kemudian kita lanjut ke kebijakan akuntansinya. Mulai dari poin yang pertama, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Jadi kamu di kelas 10 sudah kenal dasar accrual basis dan dasar cash basis. Perbedaannya apa? Boleh kamu cek kembali ketika nanti kamu di kelas 10 accrual basis itu seperti apa. Tapi yang pasti accrual basis mencatat transaksi ketika terjadi. Jadi kalau kamu mengenal dua basis, yang satu kas basis, yang satu accrual basis. Kalau accrual basis, maka mengakui sebuah transaksi itu ketika transaksi itu terjadi, tidak peduli ada kas yang masuk atau kas yang keluar. Contoh, saya beli pulpen 1 juta secara kredit. Maka kalau menggunakan sistem accrual basis, acuannya adalah kapan transaksi itu terjadi. Jadi ketika terjadi hari ini, maka hari itu juga langsung dicatat. Tapi kalau cash basis, dia hanya mencatat transaksi yang ketika terjadi adanya kas masuk atau kas keluar. Jadi kalau saya belinya masih ngutang, maka dia nggak mau nyatet. Dia nunggu adanya kas masuk atau kas keluar. Dan biasanya pada umumnya perusahaan pasti akan memilih menggunakan accrual basis. Kenapa? Karena nanti pengakuannya akan lebih secara periodik, dia lebih runtut dan juga kan lebih akurat. Potensi kesalahannya lebih kecil dibandingkan kas basis. Kemudian poin B bisa kamu baca seperti biasa, C. Kemudian poin ke pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian.
Ya, kamu di kelas 11 juga sudah belajar pajak, ada PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini pajak yang melekat pada barang-barang yang dijual. Umumnya tarifnya masih 10%, belum ada perubahan. Jadi nanti harga yang tertera misalkan harga 100.000 itu bukan harga murni barangnya, tapi sudah termasuk PPN 10%. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Transport ditanggung oleh perusahaan karena ini kita beli, berarti artinya kita sebagai pembeli. Beban transport ditanggung oleh pembeli, maka ini artinya dia menggunakan sistem FOB shipping point. Ingat lagi dulu kelas 11 ada FOB destination dan FOB shipping point. Kalau menggunakan FOB shipping point berarti beban transportnya ditanggung oleh pembeli. Tapi kalau menggunakan FOB destination, maka beban transportnya ditanggung oleh penjual. Kenapa ini saya sampaikan? Karena bisa jadi nanti di soal-soal yang lain tidak ada keterangan beban transport ditanggung oleh perusahaan atau pembeli atau penjual. Mereka menyebutnya sistem yang digunakan adalah FOB shipping point atau sistem yang digunakan adalah FOB destination. Maka ini artinya kamu sudah harus tahu apakah perusahaan sebagai penjual atau perusahaan sebagai pembeli yang akan menanggung beban transportnya. Karena ini nanti akan berpengaruh pada proses perhitungannya. Poin C. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Jadi seperti biasa kalau ada retur maka nanti akan mengurangi hutangnya atau piutangnya. Termin pembayaran net 30. Diingat lagi termin pembayaran itu masih ada banyak, ada 2/10, N/30. Ada yang net 30 seperti ini berarti tidak ada syarat diskon. Kalau yang 2/10 N/30 biasanya dapat diskon 2% kalau bayarnya dalam waktu 10 hari. N/30 berarti maksimal 10 hari. Karena ini syaratnya sederhana, pembayaran net 30 berarti hanya syarat pembayaran maksimal 30 hari, tidak ada syarat khusus. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Saya rasa sudah jelas. Kemudian poin ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Nah, ini perlu kamu perhatikan. Dilakukan dengan cek. Maka pengeluaran apapun kalau menggunakan cek itu sama saja secara tunai, bukan secara kredit. Kenapa secara tunai? Karena cek itu juga uang, hanya dalam bentuk kertas. Ketika cek sudah dikeluarkan, maka sama saja uang sudah dikeluarkan. Atau kita nerima cek, maka sama saja kita sudah nerima uang. Makanya kalau nanti ada soal kok menggunakan cek, maka bisa dipastikan dia nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas atau jurnal penerimaan kas. Ya, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Poin C. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Nah, ini nanti. Jadi nanti kalau sudah menggunakan kas kecil, maka beberapa pengeluaran yang mengeluarkan kas tapi menggunakan kas kecil, maka jurnalnya bukan masuk ke cash payment journal atau cash receipt journal lagi, tapi masuknya ke petty cash. Kemudian kita cek ke poin ke D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Sistem kas kecil menggunakan dana tidak tetap, maka artinya ini adalah materi yang akan kita bahas di akuntansi keuangan. Kalau yang belajar sama Bu Koyim nanti dijelaskan sama Bu Koyim sistem kas kecil. Kalau sama Bu Nurul juga sama Bu Nurul. Jadi ini hanya secara umum saja. Nanti lebih detailnya di mapel akuntansi keuangan. Kalau kas kecil itu menggunakan sistem fluktuasi atau tidak tetap, maka artinya setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan kas kecil, yang menggunakan kas kecil, maka langsung dicatat. Dicatat kemana? Ke jurnal kas kecil atau jurnal petty cash. Ada lawannya. Kalau sistemnya dana